Halo, terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di channel gue The Stories. Untuk kalian yang masih baru dalam anime, kalian harus coba lihat nih anime bernama Sword Art Online. Karena ini anime berhasil terjual habis dalam sekejap. Nah, karakter utama kita ini bernama Kirito, yang merupakan profesional gamer dan juga merupakan beta tester atau para pemain sebelum game dibuka untuk publik. Dari game Sword Art Online memainkan game yang didambakan orang tersebut. Nah, kita berada pada scene semua orang sedang merasakan kegembiraan bisa masuk ke dunia virtual dan sedang mengeksplor berbagai hal seperti berlari, melihat-lihat sekitar, dan berbincang-bincang. Di sini, Kirito bertemu dengan Klein yang merupakan pemain baru dalam dunia Sword Art Online. Kirito mengajari Klein berbagai hal dasar untuk bermain meningkatkan level di game Sword Art Online. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa sudah sore, sehingga Klein meminta izin untuk keluar dari game lebih dahulu. Namun tak ada tombol untuk keluar dari game tersebut. Nah, tak lama kemudian, Game Master atau pembuat game mengumpulkan semua pemain ke dalam suatu tempat dan memberitahukan bahwa memang tidak ada cara untuk keluar dari game ini. Dan jika memaksa untuk keluar, maka para penggunanya akan mati karena otaknya akan hancur. Nah, Game Master pun memberitahu cara untuk bisa keluar adalah dengan cara menyelesaikan game tersebut, yaitu mengalahkan semua bos monster dari tiap lantai hingga level 100 pada dunia Sword Art Online yaitu Aincrad. Bahkan para beta tester pun belum pernah bertemu dengan bos yang ada pada lantai 1, sehingga para pemain sepakat untuk mengadakan pertemuan untuk membahas cara mengalahkan bos pada lantai 1 dan membentuk grup agar bisa lebih mudah dalam mengalahkan bos tersebut. Nah, di sini Kirito bertemu dengan sosok misterius bernama Asuna dan mengajaknya bergabung dalam grupnya. Akhirnya mereka sampai grup. Pertarungan berjalan dengan lancar hingga saat bos lantai tersebut sekarat sehingga mengubah pola serangan. Banyak pemain yang tewas. Namun, semua pemain tidak menyerah dan tetap melanjutkan menyerang hingga bos tersebut dikalahkan. Saat bos dikalahkan, Kirito memilih untuk menaikkan level seorang diri dan mengeluarkan Asuna dari grupnya. Karena banyak menilai Kirito adalah pemain yang curang, karena bisa mengetahui informasi yang bahkan tidak diketahui oleh para beta tester yang lainnya sehingga memanggilnya dengan bitter. Beberapa hari atau beberapa minggu setelah bos lantai 1 dikalahkan, saat Kirito sedang menaikkan level dan melawan monster sendirian, Kirito menolong suatu grup bernama Kucing Hitam yang sedang diserang oleh monster dengan level yang lebih tinggi. Mereka sangat bersyukur karena masih hidup akibat ditolong oleh Kirito. Grup tersebut meminta Kirito untuk bergabung dengan grupnya, dan Kirito menerima ajakan mereka sambil menyembunyikan level yang sangat tinggi dan terpaut jauh dari semua orang dalam grup tersebut. Karena melihat juga salah seorang bernama Sachi yang mirip dengan adik perempuannya. Nah, singkat cerita, mereka masuk ke dalam suatu tempat untuk menaikkan level dan menemukan harta yang ternyata adalah jebakan. Sehingga semua orang dalam grup tersebut tewas kecuali Kirito sendirilah yang berhasil selamat. Kirito yang saat itu merasa terpukul mendapat kabar ada suatu obat yang bisa membawa pemain yang telah tewas kembali hidup. Namun, untuk mendapatkannya harus melawan suatu bos Santa Claus dalam event Natal. Kirito pun bisa mengalahkan bos tersebut, namun ternyata obat tersebut hanya dapat menghidupkan pemain yang tewas maksimal setelah 10 detik dia tewas. Kirito yang mengetahui itu merasa sangat terpukul, karena tidak bisa menjaga grup tersebut, terutama tidak bisa menjaga dan menghidupkan kembali Sachi. Hingga tiba-tiba ada kado yang terkirim otomatis dari Sachi yang mengatakan terima kasih dan telah menolong dan menjaganya, dan meminta Kirito untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Hingga beberapa waktu kemudian, Kirito menolong seorang wanita bernama Silika yang terpojok karena dikeroyok oleh monster yang lebih tinggi sehingga menyebabkan peliharaannya tewas dan meninggalkan bulu misterius. Kirito memberitahu bahwa bulu itu sangat penting karena bisa digunakan untuk menghidupkan kembali peliharaan Silika di suatu tempat yang memang khusus namun dijaga oleh banyak monster. Kirito lalu menawarkan diri untuk menghidupkan kembali peliharaan Silika. Nah, singkat cerita, mereka telah menghidupkan kembali peliharaannya dan mereka dicegat oleh grup lama dari Silika yang berencana untuk membunuh Kirito dan Silika. Lalu, mengambil barang yang ada. Kirito tampak tidak khawatir, karena levelnya sudah sangat tinggi dan terpaut jauh dari para perampok. Dan akhirnya, Kirito pun berhasil membawa para perampok ke penjara. Tak terasa sudah 2 tahun berlalu dalam dunia game SAO. Para pemain sudah lebih terorganisir dan telah tergabung ke dalam grup-grup besar. Saat ini mereka mengadakan pertemuan penting yang mana untuk membahas berbagai informasi tentang menyelesaikan misi dari tiap lantai. Di sini, Kirito bertemu kembali dengan Asuna. Dalam pertemuan tersebut, Asuna sudah banyak berubah dan dia telah menjadi wakil dari grup besar di SAO.
Singkat cerita, Asuna menawarkan Kirito untuk makan bersamanya karena sudah menjaganya. Lalu Kirito menerima ajakan tersebut dan terbawa pada suatu kasus pembunuhan wanita yang tergabung dalam suatu serikat. Namun pembunuhan ini sangat-sangat mustahil untuk dilakukan karena dilakukan di dalam kota yang mana para pemain tidak akan bisa dibunuh kecuali bunuh diri. Saat membantu menyelesaikan kasus ini, Kirito dan Asuna menjadi lebih dekat lagi, sehingga ada tumbuh sedikit benih cinta di hati Asuna. Hingga suatu ketika saat berhasil terangkap pembunuhnya, Kirito bertemu dengan grup pembunuh bernama Lahing Coffin yang berniat untuk menghabisi para saksi atas suran membunuh wanita tersebut. Namun, Kirito berhasil mengusirnya. Setelah menyelesaikan kasus ini, Kirito mendapat ucapan terima kasih dari roh wanita yang tewas tersebut. Hingga Kirito percaya bahwa sebenarnya mungkin orang yang tewas mungkin masih hidup, lalu bentuknya berubah menjadi bentuk roh dan akan selamanya berada dalam game Sao. Beberapa waktu kemudian, Kirito bertemu dengan pemain wanita bernama Alice yang merupakan pandai besi saat akan membeli pedang lagi. Singkat cerita, Kirito melakukan perjalanan bersama Alice untuk mendapatkan bahan dalam membuat pedang untuk Kirito yang terletak di tempat monster dengan level yang cukup tinggi. Hingga pada akhirnya mereka sampai di tempat bahan tersebut. Dan ternyata dalam perjalanan mencari bahan itu, Alice menyukai Kirito. Nah, dari bahan yang didapat itu, terciptalah pedang yang dibuat dari hati oleh Alice. Saat akan menyerahkan pedang itu pada Kirito, Liz akan memberitahu perasaannya, tapi Liz harus menyimpan perasaannya rapat-rapat, karena Kirito telah sangat dekat dengan Asuna. Hingga tiba pada Liz berkata, terima kasih atas segala momen yang terjadi dan meminta Kirito untuk tetap hidup sampai akhir. Tak terasa sudah sangat lama waktu berlalu, para pemain berada dalam dunia game Sao. Namun, sudah sangat berbeda dibanding dahulu awal mula diberitahu bahwa mereka akan hidup dalam dunia game untuk sementara waktu. Banyak yang sudah mulai menerimanya dengan baik, termasuk Kirito yang saat itu sedang berburu kelinci legendaris karena kabar akan kelezatan dagingnya. Namun, sayang untuk memasak daging enak tersebut memerlukan skill koki level tinggi. Hingga singkat cerita, Kirito meminta Asuna untuk membantunya memasak daging buruannya tersebut. Asuna menyetujuinya dengan syarat harus dibagi 50-50. Dalam momen ini, Asuna semakin dekat dengan Kirito dan memberitahu Kirito bahwa ada waktu bahwa pemain solo seperti Kirito akan membutuhkan bantuan dari pemain lain saat melawan monster. Sehingga Asuna memaksa Kirito untuk membuat grup dengannya seperti dulu lagi. Asuna sudah memiliki perasaan yang cukup dalam pada Kirito, karena mereka sering menghabiskan momen bersama, termasuk sering membawakan bekal untuk dua orang saat mereka beristirahat setelah memburu beberapa monster. Dan Kirito pun juga memiliki perasaan yang sama dengan Asuna, karena terlihat Kirito menjaga Asuna dari apapun termasuk saat Clan menggodanya. Nah, singkat cerita, Kirito, Asuna, dan grup dari Clan mendengar bahwa ada serikat yang memasakkan diri untuk melawan bos tanpa bantuan dari banyak orang, sehingga memakan banyak pemain yang tewas. Tanpa pikir panjang, Kirito dan teman-temannya menolong serikat tersebut dalam melawan bos, dan bos tersebut mengeluarkan beberapa pola serangan yang berbeda-beda. Di sini dengan susah payah, Kirito berhasil mengalahkan bos lantai dan membuka skill unik, yaitu aliran dua pedang yang hanya bisa digunakan olehnya. Pertarungan pun berlangsung dengan sengit, dikarenakan bos bisa melakukan berbagai serangan-serangan dengan pola yang berbeda, hingga Kirito pun merasa kelelahan. Namun, berakhir dengan kemenangan Kirito, dan bos pun berhasil dikalahkan. Waktu pun berlalu, Kirito ditantang oleh ketua serikat bernama Headcliff tempat Asuna berada sebagai syarat karena meminta izin agar Asuna bisa keluar dari serikat. Saat pertarungan antara Kirito dan Headcliff berlangsung, ternyata antara Kirito dan ketua sama-sama memiliki skill unik, yakni Kirito menggunakan dua pedang, sedangkan ketua menggunakan pedang dan perisai. Ketua dikenal sebagai legenda hidup, karena tidak pernah seorang pun melihatnya saat sedang bertarung berada dalam kondisi kritis. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Sempat beberapa kali ada keanehan saat Kirito mencoba mengarahkan pedangnya kepada ketua, selalu tidak terkena dan terlihat seperti memukul benda abadi. Akhirnya, diakhiri dengan kalah Kirito, sehingga Kirito harus bergabung dengan serikat tempat Asuna berada. Momen ini, Kirito sudah sangat menyukai Asuna, sehingga Kirito mengajak Asuna untuk menikah dengannya, dan Asuna pun menyetujuinya. Setelah menikah dengan Asuna, Kirito meminta izin dengan ketua serikat untuk sementara menghabiskan waktu berdua bersama Asuna, dan tidak terlibat dalam tim menyelesaikan lantai untuk beberapa waktu. Dalam momen ini, Kirito dan Asuna terlihat sangat menikmati setiap detik yang dilalui dalam dunia Sao. Jauh berbeda buat sebagian pemain yang mengutuk dunia Sao dan tidak sedikit pun menikmati apa yang ada di dalamnya. Terlihat dengan syahdunya mereka menghabiskan waktu bersama dan menikmati momen bersama. Hingga tak sengaja mereka menemukan seorang anak kecil bernama Yui yang tersesat di dalam hutan tempat mereka jalan-jalan menghabiskan waktu bersama.
Singkat cerita, mereka membawa dan merawat Yui hingga sadar. Namun Yui hilang ingatan dan memanggil Asuna dan Kirito dengan sebutan Mama dan Papa. Tak lama setelah itu, Asuna dan Kirito membawa Yui ke kota untuk mencari tahu jika mungkin ada orang tua yang merasa kehilangan anak atau mungkin ada yang mengenal Yui. Namun tak ada seorang pun yang tahu hingga pada suatu ketika identitas Yui terkuak, yakni suatu program mental konseling yang membantu kelangsungan dunia Sao. Namun berbentuk manusia dan bisa berkomunikasi dengan para pemain. Yui menceritakan berbagai hal termasuk kenapa bisa bertemu dengan Kirito dan Asuna, yakni untuk memahami perasaan menikmati dunia Sao yang mereka berdua tunjukkan. Karena jauh berbeda dengan beberapa pemain yang menganggap dunia Sao adalah kutukan. Dan ada suatu sistem besar yang mengendalikan Sao bernama Cardinal, dan sistem ini dirancang sedemikian rupa jadi bisa beroperasi bahkan tanpa perlu campur tangan dari manusia. Yang mana untuk mengatur keseimbangan yang ada di dalam Sao, termasuk dari munculnya monster, barang yang didapat saat mengalahkan monster, uang, dan bahkan sampai urusan mental dari para pemain dijalankan oleh Cardinal. Setelah persiapannya cukup, beberapa grup masuk ke dalam ruangan bos lantai berikutnya untuk mengalahkannya. Tanpa disangka, bos muncul dari atas, mengagetkan semua grup yang berniat menyerang. Semua orang ketakutan, karena entah kenapa bos ini berbeda dari biasanya, dan bos tersebut menyerang mereka secara tiba-tiba dengan serangan yang sangat mematikan, hingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Melihat rekan seperjuangannya tewas karena serangan tersebut, mereka semua lari, dan syukurlah ketua dapat menahan serangan bos lantai tersebut. Hingga datang saatnya perburuan bos dengan nama The Skull Reaper dari bos lantai 75 bersama beberapa serikat yang ada untuk mengalahkan bos tersebut. Mereka melakukan pertarungan sengit dengan bos tersebut hingga menyebabkan jatuhnya banyak korban. Bos ini merupakan monster yang cukup sulit karena polanya yang berubah-ubah hingga tebal tubuhnya sehingga susah ditumbangkan. Saat bos berhasil dikalahkan, Kirito menyadari bahwa ada satu orang yang ternyata hampir tidak pernah dalam kondisi terdesak dan sekarat. Bahkan saat dia menjadi sasaran bos lantai terus-menerus dan orang tersebut bernama Heathcliff, yakni ketua serikat, Asuna bergabung. Kirito yang menyadari hal tersebut menyerang Heathcliff secara tiba-tiba. Ternyata ada suatu program yang membuat Kirito tidak bisa menyerang Heathcliff karena dia merupakan immortal object, yang berarti Heathcliff itu sendiri bukan merupakan pemain sembarangan, melainkan adalah sang pembuat game Sao yakni Kayabagi Iko. Singkat cerita, Kayabagi Iko memberitahu identitasnya dan menantang Kirito untuk bisa mengalahkannya. Maka game Sao saat itu juga bisa diselesaikan, tanpa harus mengalahkan semua bos hingga lantai 100. Namun dengan taruhan, jika kalah Kirito akan tewas dan tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Hingga saat mereka berduel, Kirito terdesak dan hampir mati. Namun saat pedang Heathcliff hampir mengenai Kirito, ada Asuna yang terkena sabetan pedang Heathcliff dan membuat Asuna tewas. Dengan keadaan sekarat, Kirito melakukan perlawanan sengit dan berhasil menumbangkan Heathcliff, namun Kirito juga ikut tewas. Tapi tewasnya Kirito merupakan pengecualian, sehingga Kirito masih bisa kembali ke dunia nyata. Karena bersamaan dengan diselesaikannya misi dalam dunia game Sao, dan di momen Kirito bertemu dengan Asuna yang sudah tewas di atas awan dengan pemandangannya sangat indah, hingga mereka pun keluar secara otomatis terkecuali Asuna. Lalu Kirito sadar di suatu rumah sakit dengan tubuh yang sangat kurus dengan banyaknya infus yang terpasang dan membuat seluruh rumah sakit heboh. Arc pertama dalam dunia game Sword Art Online selesai. Beberapa minggu setelahnya, Kirito sudah mulai terbiasa dengan dunia nyata, dan di sini kita diperkenalkan dengan adik sepupu Kirito bernama Suguha. Di sini kita diberitahu secara implisit bahwa keluarga Kirito itu mempunyai tempat pelatihan kendo yang menjadi turun-temurun, termasuk adiknya Suguha juga merupakan atlet kendo profesional. Di sini kita bisa melihat bahwa Kirito itu sangat menyayangi Asuna dan menengoknya setiap hari di rumah sakit selama masa pembiasaan diri setelah menyelesaikan dunia Sao yang memakan waktu lebih dari 2 tahun. Saat menengok Asuna, Kirito bertemu dengan seseorang yang dijodohkan dengan Asuna yang bernama Nobuyaki Sugo. Dia menjabat sebagai teknisi di bagian Full Death Nerve Gear, tempat ayah Asuna menjabat sebagai CEO perusahaan elektronik tempat pengembangan Sao selanjutnya. Karena Argus tempat server Sao berada sudah bangkrut sehingga diambil alih oleh Recto perusahaan elektronik milik ayah Asuna.
Dan pernikahan syarat antara Sugo dan Asuna akan dilangsungkan dalam 1 minggu dari saat Kirito bertemu dengannya. Mengetahui itu, Kirito pulang dengan keadaan depresi, lalu Suguha menghiburnya dengan mengatakan bahwa Kirito harus terus tegar, harus bersemangat dalam menghadapinya dalam segala hal. Sehari setelahnya, Kirito bertemu dengan teman seperjuangannya saat berada dalam dunia game SAO bernama Akil, yang bekerja sebagai bartender di dunia nyata. Akil memberitahu Kirito bahwa ada seseorang melihat siluet seorang wanita yang mirip dengan Asuna di puncak pohon kehidupan di dalam game baru bernama Alfheim Online atau Alo. Dan bisa ditebak, itu adalah game yang dikembangkan oleh Recto, perusahaan ayah Asuna setelah pengembang dari SAO bangkrut. Singkat cerita, Kirito memutuskan untuk masuk menjelajahi dunia Alo untuk memastikan hal tersebut. Ternyata, Suguha juga memainkan game Alo dengan karakter bernama Liva tanpa diketahui oleh Kirito. Kirito bertemu kembali dengan Yui di dalam game Alfheim Online yang juga memiliki otoritas sebagai admin dan memberitahu bahwa Alfheim Online sendiri merupakan dunia SAO yang sedikit dirombak. Namun, program intinya menggunakan sistem bernama kardinal seperti SAO. Saat sedang menjelajahi dunia Alfheim Online, Kirito menyelamatkan wanita bernama Liva karena diserang satu grup pemain Alfheim Online juga. Singkat cerita, Liva berterima kasih dan menceritakan berbagai hal yang ada di dunia Alfheim Online, termasuk peraturan dasarnya. Liva memberitahu bahwa ada misi utama yang diberikan oleh game Alo, yaitu dengan mencapai puncak dari pohon kehidupan, dengan imbalan dari Raja Peri Oberon untuk bisa terus terbang tanpa adanya batasan waktu dan ketinggian. Karena pada game Alo, semua bisa terbang, tapi dengan batas waktu dan ketinggian. Dan memang benar Asuna disandra dari puncak pohon kehidupan oleh Sugo sebagai Oberon. Singkat cerita, Kirito meminta Liva untuk mengantarkannya menuju puncak pohon kehidupan yang menjadi tempat Asuna disandra. Dalam perjalanannya, Kirito dan Liva menghabiskan waktu bersama saat menjelajahi dunia Alfheim Online, sehingga tumbuh perasaan pada Liva kepada Kirito. Dalam perjalanan menuju puncak pohon kehidupan, Kirito bertarung dengan beberapa ras yang mencoba untuk menghalanginya, sehingga Kirito menunjukkan kekuatannya saat pertarungan dan memenangkan pertarungannya. Oleh karena itu, ia mendapatkan berbagai informasi penting dari para pemain yang dikalahkannya. Namun, saat hampir dekat dengan puncak pohon kehidupan, Liva meminta izin untuk pergi mengurus beberapa masalah dalam ras di mana dia tergabung. Tanpa basa-basi, Kirito juga ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah di mana Liva terlibat. Kirito mengajarkan Liva bahwa dunia game dan dunia nyata itu seharusnya jangan sampai membeda-bedakan. Dalam artian, selalu berbuat baik dan jangan menyimpang seperti membunuh, merampok, atau hal buruk lainnya. Karena ingat, pemain dan karakter itu adalah satu kesatuan. Jadi jika pemain melakukan hal yang buruk, maka di dunia nyata pun akan melakukan yang buruk juga. Dari perkataan itu membuat perasaan Liva ke Kirito semakin dalam. Mengetahui masalah tersebut, mereka berdua bergegas agar segera sampai ke tempat pertemuan. Mereka berharap itu belum terlambat. Kirito menolong para pemimpin ras, termasuk ketua ras tempat Liva berada, yang diserang saat sedang mengadakan pertemuan. Yang seperti kita tahu, Kirito pun mengalahkan orang yang menyerang tersebut. Para pemimpin dari beberapa ras tersebut berterima kasih pada Kirito dan berjanji akan membantunya saat dia akan menyelesaikan misinya di puncak pohon kehidupan. Saat Kirito sedang menuju puncak pohon kehidupan, Asuna berusaha untuk melarikan diri dari kurungan di puncak pohon kehidupan. Namun sangat disayangkan, Asuna tertangkap oleh penjaga yang ditempatkan oleh Oberon. Namun sebelum Asuna dikembalikan ke dalam kurungannya, Asuna bisa mencuri kartu akses admin dari Alfheim Online, dan Asuna membuangnya ke bawah puncak pohon dunia dengan harapan hal tersebut bisa memberi petunjuk pada Kirito. Pada akhirnya, kartu admin yang berhasil diambil oleh Asuna akhirnya diterima oleh Kirito. Kartu itu lalu di-scan oleh Yui, dan Yui pun mengatakan itu adalah kartu akses admin dalam dunia Alfheim Online. Namun, baru bisa diaktifkan dengan bantuan sistem pendukung untuk mengakses kartu tersebut. Kirito yang telah mendapatkan kartu tersebut, tanpa pikir panjang langsung memulai misi puncak pohon kehidupan. Dan memang seolah-olah misinya dibuat sangat mustahil, karena banyaknya monster yang sangat luar biasa banyak untuk dikalahkan. Dan pada momen ini, Suguha mengatakan perasaan yang sesungguhnya pada Kirito. Namun, ternyata hal tersebut membuka identitas yang sebenarnya, bahwa Kirito itu sebenarnya adalah kakak sepupunya yang tinggal bersamanya. Lalu di sini Suguha berusaha untuk tegar dan tidak mengingat hal apa yang baru saja yang dikatakan dan membantu Kirito untuk menyelamatkan Asuna dari kurungan pohon kehidupan. Jadi setelah itu ada sedikit momen flashback di mana Kirito menyadari bahwa Kirito bukan anak kandung dari keluarga Suguha, dan itu baru dia sadari saat dia berumur 10 tahun. Karena ketidakpastian itulah yang membuat Kirito selalu berusaha menjaga jarak dan melampiaskannya ke dalam dunia game.
Namun saat dia bermain game, dia jadi hanyut terlalu dalam. Dan begitu dia bangun setelah menyelesaikan dunia Sao, dia bersyukur masih ada orang yang menunggunya dan menyayanginya, yaitu Suguha dan keluarga. Kirito meminta maaf karena berbagai hal yang telah terjadi yang mana telah membuat Liva jatuh hati kepadanya. Kirito pun memulai misi puncak buan kehidupan dan dibantu oleh beberapa ras yang pada waktu itu telah ditolong oleh Kirito yang telah bisa melewati banyak monster karena dibantu oleh banyak orang, saat ini berada di puncak buan kehidupan dibantu oleh Yui, yang akhirnya dapat menemui Asuna. Saat akan menolong Asuna, dia bertemu dengan Oberon, yang mana merupakan Raja Peri di game Alfheim Online. Saat Kirito berhadapan dan melawan Oberon, Kirito sampai dibuat tak berkutik, karena akses yang terbatas dibandingkan dengan Oberon. Namun, saat sudah terpojok, Kirito mendapatkan akses admin dari pengembang Sao yang lama, yakni Kayaba Hiko. Pada akhirnya, Oberon berhasil dikalahkan dan dibuat merasakan rasa sakit yang sangat sakit karena sistem yang membuat rasa sakit tidak terasa dinonaktifkan. Asuna berhasil diselamatkan dan bisa bangun kembali di dunia nyata. Saat Asuna berhasil diselamatkan, Kirito bangun dan langsung menuju rumah sakit. Namun, Kirito dihadang dengan Suguha untuk terakhir kalinya. Namun, kali ini Suguha membawa pisau sungguhan. Dan kali ini pun Kirito bisa membuat Suguha pingsan tanpa melukainya. Setelah itu Kirito bertemu dengan Asuna di dalam rumah sakit, dan mereka berjanji bahwa perasaan saat berada di dalam dunia Sao itu nyata. Setelah Suguha dan tim pengembangnya dipenjara dan beberapa pemain yang dibuat bikin percobaan sadar, dan pada akhirnya Recto, pengembang Alo, itu pun menutup server Alo. Hingga pada akhirnya dijelaskan bahwa Kayaba Hiko memberi satu program atau bibit benih dunia yang bisa dikembangkan untuk membuat beberapa dunia seperti Sao. Lalu Kirito diberi pertimbangan untuk menghapus atau menyebarkan benih tersebut sehingga muncul dunia baru seperti Sao lainnya. Dan Kirito memilih untuk menguploadnya ke internet sehingga berbagai game pun kembali bermunculan termasuk game-game yang bergenre VR MMO. Oke, sekian ringkasan video untuk hari ini. Jika kalian suka, klik tombol like di bawah. Boleh banget jika kalian mau bagikan ke teman-teman kalian. Dan agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe ke channel The Stories ya, karena akan banyak video-video menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!